Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriyatul Maningsih dengan NIM 221760, kelas RA3, Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Yang terhormat Bapak Ade Faisal Maktuhi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi komunikasi bisnis yang telah saya pelajari. Adapun materinya yaitu pengertian definisi komunikasi bisnis, model dan cakupan komunikasi, tujuan komunikasi bisnis, komunikasi dalam organisasi, jenis-jenis komunikasi, komunikasi melalui pesan, dan efektivitas dan hambatan komunikasi. Selain itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian definisi komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi dilakukan 2 orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya pun juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang secara verbal, baik melalui lisan atau tulisan, maupun bahasa non-verbal. Definisi bisnis adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk berupa barang atau jasa, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga jika dielaborasikan secara sederhana, maka pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis yang mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan. Bentuk dasar komunikasi. Yang pertama yaitu adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirimkan ide atau pesan. Yang kedua, ide atau pesan adalah material atau konten yang dikirimkan oleh komunikator. Yang ketiga, mengirim ide atau pesan, yaitu proses pengiriman ide atau pesan dari komunikator melalui saluran atau media. Yang keempat, yaitu orang yang menerima ide atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator atau disebut komunikan. Yang kelima, penafsiran ide atau pesan, yaitu proses memahami atas ide atau pesan yang dikirimkan. Dan yang terakhir, umpan balik, yaitu tanggapan mengenai persepsi atau penafsiran dari komunikan kepada komunikator. Adapun 2 bentuk dasar dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, yaitu bentuk komunikasi verbal yang merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan dan memanfaatkan bantuan gerakan tubuh atau body language. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat yang melibatkan individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep dan prinsip komunikasi bisnis sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu model dan cakupan komunikasi. Sereno dan Mortensen dalam Deddy Mulyana tahun 2007. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Definisi ringkas dari Sereno dan Mortensen justru bermakna luas. Model merupakan gambaran ideal tentang yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Semua definisi model ini lebih kepada proses komunikasi dan hal-hal yang diperlukan untuk terjadinya proses tersebut. Fungsi model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu melukiskan proses komunikasi, yang kedua menunjukkan hubungan visual, dan yang terakhir yaitu membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Berikut merupakan jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama yaitu model komunikasi linear, adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang kedua yaitu model komunikasi transaksional, merupakan suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi.
Yang ketiga, model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Dan yang terakhir yaitu komunikasi 3 tingkat. Awal sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri atau intrapersonal. Lalu lanjut ke tingkatan kedua yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Dan tingkat ketiga yaitu ketika diri kita berkomunikasi dengan beberapa individu atau massa. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga memiliki model yang memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada di dalam suatu sistem, sehingga kita dapat lebih mudah dan komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari konteks individual atau organisasi maupun konteks komunikasi dengan masyarakat luas. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tujuan komunikasi bisnis. Dimbleby dan Burton tahun 1985 menyebutkan bahwa tujuan komunikasi manusia adalah informasi, hubungan atau relasi, persuasi, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan ekspresi diri. Secara ringkas, manusia berkomunikasi karena manusia memang membutuhkan komunikasi untuk membangun dan mengembangkan relasi dengan orang lain yang dibangun melalui pesan atau isi atau informasi yang disampaikan melalui tindakan komunikasi. Adapun fungsi komunikasi secara umum antara lain adalah yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua menyampaikan pikiran atau pendapat, yang ketiga melakukan interaksi dengan orang lain, yang keempat melakukan interaksi, yang keempat menambah wawasan dan pengetahuan, yang kelima mengisi waktu luang, selanjutnya membujuk orang lain, mengenal diri sendiri, mengurangi sikap tegang, mendapat hiburan, menjaga tali silaturahmi, menjaga diri agar tidak berisolasi di masyarakat, dan yang terakhir yaitu mempelajari peristiwa yang terjadi. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, persuasi atau bernegosiasi dengan pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, menjalani kerjasama bisnis yang baik melalui jalinan komunikasi bisnis. Mempelajari komunikasi bisnis tidak hanya untuk berkomunikasi dengan baik, melainkan dengan mempelajari dan memahami komunikasi bisnis tersebut. Diharapkan dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam perusahaan. Penerapan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui proses penyampaian informasi yang baik dan mudah dipahami oleh audiens. Untuk materi yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Berarti dalam hal ini, komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting karena komunikasi bagian penting dari organisasi. Sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi yaitu komunikator, menyampaikan berita-berita yang disampaikan, komunikasi, dan tanggapan atau reaksi. Penyaluran komunikasi dalam organisasi, yang pertama ada komunikasi vertikal yang terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Dan yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan-hambatan organisasional. Ada 3 hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki,
Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Baik, selanjutnya wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Spesialisasi, meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi juga menciptakan masalah-masalah komunikasi, di mana hal ini cenderung memisahkan orang-orang bahkan bila mereka bekerja saling berdekatan. Yang kedua yaitu hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, dan ketidaktepatan penggunaan bahasa. Selanjutnya, peningkatan efektivitas komunikasi. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Yang kedua, menggunakan umpan balik. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Dan yang terakhir, yaitu pedoman komunikasi yang baik. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah komunikasi adalah sarana untuk berhubungan, terlebih dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakupi seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan. Dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun, diperlukan komunikasi yang baik agar yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya ada dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan dan komunikasi non-verbal atau tertulis. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi, serta tidak mendapatkan kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal merupakan komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis organisasi berdasarkan kelangsungannya ada dua. Yang pertama, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberi perintah alias tugas. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal. Dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi berdasarkan peranan individu, komunikasi berdasarkan jaringan kerja, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa komunikasi dalam konteks bisnis memiliki berbagai jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti penyampaiannya, perilaku, kelangsungannya, maksud komunikasi, ruang lingkupnya, jumlah yang berkomunikasi, peran individu, jaringan kerja, dan arah informasi. Materi yang keenam yaitu komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan atau diterima tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal, atau pesan adalah setiap pemberitahuan, pikiran, dan perasaan. Ada 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberi informasi atau informing, yang kedua melakukan persuasi atau persuading, dan yang ketiga melakukan kolaborasi atau collaborating.
Tahapan atau proses perencanaan penulisan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Yang kedua, menganalisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis. Yang keempat, membuat outline perorganisasian pesan-pesan bisnis. Kesimpulan dari materi ini yaitu secara umum semua pesan bisnis mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu untuk memberi informasi, membujuk, dan membina kerjasama dengan penerima pesan atau audiens. Pada dasarnya, ada 2 bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, beberapa tahapan penting harus diperhatikan, yakni mengetahui apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, bagaimana menganalisis audiens, memilih atau menentukan ide, gagasan atau pesan-pesan bisnis, apa yang akan disampaikan kepada pihak lain, serta bagaimana membuat outline perorganisasian pesan-pesan bisnis. Materi yang terakhir yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal yang mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut Harjana, efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi, yaitu penerima atau pemakai atau receiver, isi pesan atau konten, media komunikasi atau media, format pesan, format sumber pesan atau source, dan ketepatan waktu atau timing. Faktor yang mempengaruhi efektivitas ada 3. Yang pertama, kompetensi, media, dan bahasa. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengkomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Adapun faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, hambatan psikologis, yang kedua, hambatan sosiokultural, dan yang terakhir, hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan komunikasi ada 4, yaitu hambatan personal, hambatan kultural, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi sangat penting untuk kehidupan kita. Walau komunikasi tidak selamanya berjalan efektif dan memiliki hambatan, tetapi komunikasi memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi antar organisasi, bisnis, dan lain-lain. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.